Saudaraku sekalian, kita belajar tentang bunuh diri. Apa itu bunuh diri? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan adalah seseorang yang membunuh dirinya tanpa alasan yang kuat. Dia membunuh dirinya karena ada masalah. Inti persoalan atau inti masalah yang kita hadapi kebanyakan orang bunuh diri karena dia memiliki masalah atau gangguan jiwanya. Bukan berarti dia gila, tetapi sebelumnya dia sehat. Sehat secara rohani, sehat secara jasmani, akal sehatnya jalan, pikirannya baik, dan melakukan aktivitas sama dengan manusia lainnya, sama dengan orang lainnya. Tetapi mengapa seseorang bisa bunuh diri? Inti permasalahannya karena banyak masalah yang dihadapi. Ada banyak persoalan, ada banyak gangguan yang mengganggu jiwanya sehingga dia tidak stabil. Saudaraku, ada banyak orang yang bunuh diri. Misalnya pemuda-pemudi hari ini berpacaran, putus, lalu bunuh diri. Atau ada orang yang dikecewain, akhirnya dia menyesal, akhirnya dia tidak berpikir panjang dan dia bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini banyak orang yang memutuskan nyawanya oleh karena gangguan jiwanya. Dia depresi, dia stres, dia mengalami gangguan berbagai hal karena alasan-alasan. Alasan pertama biasanya karena mungkin terjadi kekacauan rumah tangga atau mengalami kematian, mungkin suaminya atau istrinya meninggal atau orang tuanya, atau karena perceraian, atau karena banyak utang, atau karena bangkrut, atau karena persoalan demi persoalan yang menimpa dia, akhirnya bukan datang kepada Tuhan, tetapi dia mengambil keputusan bahwa saya tidak berarti di dunia ini. Nah, oleh karena itu dia langsung mengambil sikap untuk bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah orang seperti ini dia sudah percaya Yesus, dia sudah beriman, Yesus satu-satunya juru selamatnya, dan sebelum-sebelumnya ada orang yang benar-benar Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi satu sisi dia mengalami depresi, dia mengalami tekanan, dia mengalami intimidasi, mengalami diskriminasi. Nah, akhirnya dia mengambil keputusan untuk bunuh diri untuk menyelesaikan persoalannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bunuh diri bukan menyelesaikan masalah. Itu justru membuat masalah baru bagi keluarga yang sudah keluarga. Kehilangan orang tua bagi yang sudah punya anak. Atau kehilangan kekasih yang sudah punya kekasih. Dan banyak hal yang kita harus pelajari dari kehidupan ini bahwa tidak akan selesai masalah dengan cara bunuh diri. Tetapi bagaimana caranya? Ya, kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kita minta kepada seseorang untuk bisa memberikan solusi, karena bagaimanapun ada orang yang mengalaminya. Setidaknya dia pernah belajar tentang bagaimana menghadapi tantangan demi tantangan hidup. Mungkin kalau umur yang masih muda, tanya kepada orang yang lebih tua, yang sudah pengalaman. Nah, jadi bukan menyelesaikan masalah kalau kita bunuh diri. Bukan. Penyelesaian masalah ketika kita berharap sama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku memusatkan perhatianku kepadamu, tolonglah saya yang lagi ada beban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah orang yang bunuh diri masuk surga atau masuk neraka? Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Dan ini pertanyaan yang harus dijawab. Apa jawaban Alkitab? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kehilangan bagi orang-orang yang bunuh diri? Kehilangan pertama, dia hilang kesaksiannya di bumi. Dia tidak menjadikan dirinya menjadi saksi yang baik di hadapan Tuhan. Semestinya orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah diselamatkan, dia menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi orang yang mencerminkan kehidupan Kristus. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dilahirbarukan, tidak memikirkan tentang masalah dia bunuh diri. Tetapi biarlah hidupnya memuliakan Tuhan. Biarlah jiwanya bersorak untuk memuliakan Tuhan.
Biarlah seluruh hidupnya hanya memuliakan Tuhan dan mengasihi Tuhan penuh akal sehatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kehilangannya adalah yaitu kesaksian di bumi. Coba kita melihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, bagaimana orang-orang yang sudah diselamatkan, apakah dia berkuasa atas dirinya atau Tuhan yang berkuasa atasnya? Kata firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saya ini milik Tuhan. Bukan berarti setelah saya ditebus, setelah saya diselamatkan, setelah Tuhan mengaruniakan keselamatan bagi saya dan saya beriman kepadanya, maka saya sebebas-bebasnya hidup saya. Oh, bukan begitu. Kita terikat kepada orang yang telah menebus dosa kita. Kita terikat kepada orang yang sudah menyelamatkan kita. Jadi dosa itu apa? Artinya pelanggaran hukum Allah, pelanggaran perintah Allah. Kalau kita melanggar perintah Allah, maka kita disebut orang berdosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, orang yang sudah bertobat mengaminkan Yesus Kristus, bahwa Yesus mati bagi dosanya, Yesus mati menyelesaikan dosanya di atas kayu salib, dan yang mengaminkan itu, dan selagi dia tidak menyangkal Yesus, maka dia tetap diselamatkan. Coba kita membuka di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi barang siapa yang tidak melepaskan kepercayaannya, barang siapa yang tidak melepaskan dirinya dari kasih karunia Allah yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, keselamatannya tidak hilang. Kecuali kalau dia lepas dari kasih karunia. Kalau dia lepas dari kasih karunia, maka dia murtad. Artinya murtad meninggalkan iman yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kalau orang Kristen, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah bertobat, mengundurkan diri dari iman yang telah dia terima, artinya dia murtad, dia meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus, berarti keselamatannya itu hilang. Kenapa? Karena dia mengundurkan diri. Dia membatalkan perjanjiannya, bahwa dia berjanji aku setia kepadanya. Yesus telah menanggung dosa saya. Mulai dari dosa Adam, dosa saya hari ini, dosa yang akan saya perbuat, Yesus telah menanggung dosa saya. Kalau begitu, enak dong menjadi orang Kristen. Boleh berbuat dosa sana sini. Bukan begitu. Memikirkannya saja tidak boleh. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya, orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, masih bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak hidup dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam dosa dengan orang yang jatuh dalam dosa dua hal yang berbeda. Orang yang jatuh dalam dosa itu seperti ayam yang dicelupkan ke dalam air, ke kolam, setelah dia dijatuhkan kolam langsung terbang. Artinya itu jatuh dalam dosa. Tetapi kalau bebek dijatuhkan atau dicelupkan ke kolam, bukan terbang, bukan pergi, tetapi dia berenang. Artinya dia berenang, karena itu hakikatnya. Nah, seperti itu manusia juga, dia berenang dalam dosa. Dia hidup dalam dosa, mencari makan dalam dosa. Ini orang yang belum diselamatkan. Tetapi selagi dia masih mengenakan tubuh yang fana ini, masih bisa jatuh dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang masih bisa jatuh dalam dosa tidak kehilangan keselamatannya. Tetapi orang yang hidupnya hidup dalam dosa terus menerus dan tidak mengalami perubahan, terus menerus
hidup dalam dosa, memang awalnya belum bisa diselamatkan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kehidupan kita adalah memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, orang yang bunuh diri, kalau dia sudah percaya, dia sudah bertobat, dia sudah beriman, oh luar biasa. Kalau dia bunuh diri, dia masuk surga, tetapi banyak pahala, banyak upah yang ia akan tidak peroleh suatu kelak. Sama dengan orang yang membunuh orang lain hari ini. Demikianlah bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tekankan, bunuh diri bukan solusi. Saya tidak melegalkan bunuh diri. Saya menekan jangan pernah berpikir untuk membunuh diri. Untuk menyelesaikan masalah adalah Tuhan mampu menyelesaikan, sanggup menyelesaikan masalah. Kalau Tuhan sanggup menyelesaikan dosamu sebesar itu, tidak mungkin dia tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Kecuali kalau kita sudah keluar dari kasih karunia Allah. Sehingga hidup kita kacau, pengertian kita kacau, dan sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat tentang dosa. Kita melihat tentang dosa. Di dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 16, di situ ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang menginjak-injakkan Allah. Dosa yang menyangkal Yesus Kristus. Dosa yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Dosa yang menyangkal Yesus bahwa telah Yesus menanggung dosanya. Itu adalah dosa yang mendatangkan maut. Sementara dosa yang tidak mendatangkan maut termasuk dosa bunuh diri. Termasuk dosa membunuh orang lain. Termasuk dengan dosa mencuri. Termasuk dengan dosa memaki-maki orang. Kebohongan, mencuri, dan banyak sekali dosa. Tapi sekali lagi, bukan berarti setelah kita menjadi orang Kristen seenaknya kita berbuat dosa. Saya katakan, kalau kita berpikir saja, maka itu kita memiliki konslet pemikiran kita tentang iman. Berarti iman kita tidak menunjukkan hasil daripada apa yang dituliskan oleh Alkitab. Janganlah berdosa, janganlah berzina, janganlah berbuat dosa, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berkata dusta. Namun kita melanggarnya. Nah, ini tidak memberi kesaksian kepada orang lain dan bisa orang lain tersandung oleh karena karakter kita itu, oleh karena sikap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat itu, saya tidak melegalkan bunuh diri. Saya tidak melegalkan dosa. Dan saya juga tidak mengatakan ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa putih, ada dosa merah, ada dosa hitam. Tidak. Semua dosa, semua pelanggaran adalah dosa. Nah, jadi paham ini baik-baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan seseorang disebut telah berbuat dosa yang mendatangkan maut? Coba kita membuka Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai ayat 31. Coba kita membuka Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 31. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntun pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penghakiman ada 2.
orang percaya dihakimi oleh Yesus Kristus. Orang yang tidak percaya dihakimi oleh Allah. Nah, jadi kita tidak dihakimi oleh Allah, tetapi Yesus menghakimi kita. Menghakimi untuk apa? Supaya kita memperoleh upah dan pahala di sorga. Tentu orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan, walaupun dia sudah diselamatkan, tetapi tidak sama dengan orang yang lebih mengasihi Tuhan, dengan orang yang asal-asalan mengasihi Tuhan. Memiliki perbedaan upah di sorga. Jadi kita akan bahas itu selanjutnya.